Afrika Barat saat ini sedang bergolak dengan semangat baru yang banyak orang menyebutnya sebagai Revolusi Traoré. Gerakan ini bermula dari Burkina Faso di bawah kepemimpinan Kapten Muda Ibrahim Traoré, yang menantang dominasi kolonial modern, terutama dari Prancis. Kini, satu persatu negara di kawasan itu mulai mengikuti jejak Burkina Faso, termasuk Senegal yang baru-baru ini membuat keputusan mengejutkan. Warga negara Prancis dan Amerika Serikat tidak lagi bebas keluar masuk negaranya tanpa visa. Senegal ini langsung menggemparkan publik internasional. Bagaimana tidak, Senegal selama ini dikenal sebagai salah satu mitra terdekat Barat di Afrika. Tetapi keputusan ini jelas menandakan adanya perubahan besar dalam arah politik dan kedaulatan negara-negara Afrika Barat. Lalu apa sebenarnya latar belakang keputusan Senegal ini? Kenapa mereka ikut arus revolusi Traoré? Apa dampaknya bagi hubungan Senegal dengan Barat, dan bagaimana ini akan memengaruhi dinamika geopolitik Afrika ke depan? Sejak mengambil alih kekuasaan pada 2022, Traoré tampil sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi asing. Ia mengusir pasukan Prancis, menutup basis militer asing, mempererat hubungan dengan Rusia dan negara-negara Global South, serta mendorong kemandirian ekonomi negaranya. Keberanian Traoré ini membuatnya dipandang sebagai pahlawan baru Afrika. Ia dianggap melanjutkan semangat Thomas Sankara, tokoh revolusioner Burkina Faso pada 1980-an yang gugur karena sikap anti-imperialisnya. Dengan usia yang masih muda, Traoré mampu membangkitkan rasa percaya diri bangsa yang selama puluhan tahun ditekan oleh kepentingan luar. Efek domino dari langkah Traoré ini mulai terlihat di seluruh Afrika Barat. Niger, Mali, Guinea, bahkan Chad ikut menunjukkan sikap keras terhadap Barat. Dan kini, Senegal yang sebelumnya cenderung pro-Barat mulai berbelok haluan. Senegal adalah negara yang punya ikatan sejarah yang kuat dengan Prancis. Sebagai salah satu bekas koloni Prancis, bahasa resmi Senegal adalah bahasa Prancis. Banyak perusahaannya dimiliki oleh investor Prancis, dan kerjasama militernya pun erat dengan Paris. Bahkan, pangkalan militer Prancis masih beroperasi di Senegal hingga saat ini. Bukan hanya Prancis, Senegal juga punya hubungan akrab dengan Amerika Serikat. Washington sering menjadikan Dakar sebagai mitra strategis dalam perang melawan terorisme di Sahel. Bantuan ekonomi, militer, hingga beasiswa pendidikan menjadi bagian dari hubungan bilateral yang lama terjalin. Namun, di balik semua itu, banyak rakyat Senegal merasa bahwa hubungan tersebut lebih banyak menguntungkan Barat ketimbang mereka sendiri. Harga pangan yang tinggi, dominasi perusahaan asing di sektor energi, hingga ketergantungan terhadap mata uang franc CFA yang dikontrol oleh Bank Sentral Prancis, membuat rakyat Senegal mulai mempertanyakan, apakah negara mereka benar-benar merdeka? Dalam konteks inilah, pemerintah Senegal membuat keputusan berani. Warga negara Prancis dan Amerika Serikat tidak lagi bisa masuk Senegal tanpa visa. Artinya, mereka harus melalui prosedur resmi, membayar biaya visa, dan tidak lagi mendapat keistimewaan yang selama ini dinikmati. Bagi sebagian orang ini terlihat sederhana, tetapi secara simbolis, ini adalah tamparan keras. Selama puluhan tahun, warga negara Barat bisa bebas masuk dan keluar negara-negara Afrika, seolah-olah benua ini halaman belakang mereka. Sementara rakyat Afrika, kalau mau ke Eropa atau Amerika, harus melalui proses rumit, mahal, dan seringkali penuh diskriminasi. Dengan kebijakan baru ini, Senegal seakan berkata, kalau rakyat kami dipersulit masuk ke negara kalian, maka kalian pun akan kami perlakukan sama. Langkah Senegal ini jelas tidak bisa dilepaskan dari pengaruh revolusi Traoré. Écouter des radios comme RFI, France 24, j'ai été dans des pays où ces radios étaient fermées. Mais on prenait des applications, on enregistre leur journal pour écouter. Burkina Faso sudah lama menyerukan agar Afrika berdiri di atas kakinya sendiri, menolak sikap arogan negara-negara Barat. Kebijakan visa Senegal sejalan dengan semangat itu, menuntut kesetaraan dalam hubungan internasional. Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga punya dampak psikologis. Negara-negara Afrika lain kini melihat bahwa berani melawan Barat bukan lagi mimpi. Kalau Burkina Faso bisa, kalau Senegal bisa, maka siapapun bisa.
Ini sangat berbeda dengan kondisi 1 dekade lalu, ketika mayoritas negara Afrika masih cenderung patuh terhadap kepentingan asing. Kini, gelombang nasionalisme dan anti-imperialisme baru sedang melanda benua hitam. Tidak butuh waktu lama, kebijakan Senegal ini memicu reaksi keras dari Barat. Pemerintah Prancis menyatakan keprihatinan mendalam dan menyebut keputusan Senegal sebagai langkah yang dapat merusak hubungan persahabatan. Media-media Prancis bahkan mulai melabeli langkah ini sebagai populisme berbahaya. Sementara itu, Amerika Serikat mengambil sikap lebih diplomatis. Mereka mengatakan akan menghormati keputusan berdaulat Senegal, tetapi di balik itu jelas ada kekhawatiran besar. Sebab, jika Senegal benar-benar bergerak ke arah revolusi Traoré, maka Washington bisa kehilangan salah satu sekutu terkuatnya di Afrika Barat. Yang menarik, keputusan Senegal ini justru disambut hangat oleh rakyat, bukan hanya di Senegal, tetapi juga di negara-negara tetangga. Media sosial dipenuhi komentar positif, banyak yang menilai ini sebagai langkah bersejarah. Di Senegal sendiri, mahasiswa dan kelompok muda turun ke jalan merayakan kebijakan tersebut. Mereka melihat ini sebagai awal baru bagi kedaulatan nasional. Tentu saja, langkah Senegal tidak tanpa risiko. Prancis dan Amerika Serikat bisa saja merespons dengan mengurangi bantuan ekonomi, menekan investasi, atau menggunakan instrumen lembaga internasional untuk mengisolasi Senegal. Namun, di sisi lain, Senegal juga punya peluang besar untuk mencari mitra baru. Rusia, Turki, Tiongkok, dan bahkan negara-negara Teluk siap mengisi kekosongan yang ditinggalkan Barat. Ditambah lagi, dengan semakin eratnya kerjasama antar negara Afrika, Senegal tidak sendirian. Secara politik, kebijakan ini memperkuat legitimasi pemerintah Senegal di mata rakyatnya. Mereka akan dipandang sebagai pemimpin yang berani melindungi martabat bangsa. Tetapi tentu tantangan ke depan adalah bagaimana mengelola transisi ini tanpa membuat negara jatuh ke dalam isolasi. Kebijakan Senegal melarang warga Prancis dan ASLS masuk tanpa visa hanyalah satu langkah kecil, tetapi maknanya sangat besar. Ini menunjukkan bahwa Afrika tidak lagi menerima perlakuan sebagai wilayah terbuka bagi Barat. Jika tren ini berlanjut, kita bisa menyaksikan lahirnya era baru Afrika. Benua yang lebih percaya diri, lebih berdaulat, dan lebih siap berdiri sejajar dengan negara-negara lain. Revolusi Traoré bukan hanya milik Burkina Faso, melainkan sudah menjadi inspirasi seluruh Afrika. Keputusan Senegal untuk bergabung dengan semangat revolusi Traoré lewat kebijakan visa terhadap Prancis dan Amerika Serikat adalah sinyal bahwa dunia sedang berubah. Dominasi lama Barat di Afrika semakin rapuh, digantikan oleh semangat baru kemandirian. Apakah langkah ini akan membawa kemakmuran baru bagi rakyat Senegal dan Afrika Barat? Ataukah justru memicu konflik baru dengan kekuatan global? Semua itu masih menunggu waktu. Yang jelas, sejarah kini mencatat, Senegal tidak lagi mau menjadi penonton. Mereka ikut turun ke gelanggang bersama Burkina Faso dan negara-negara lain untuk menegakkan martabat Afrika.